Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-qa'idatul ula, kaidah pertama, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hendaknya kamu mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka mengakui bahwasannya hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, dan yang mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan bahwasannya pengakuan mereka itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, katakanlah siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Amman yamlikus sam'a wal absara, atau siapakah yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka hendak mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan, tidakkah kalian bertakwa? Kaidah pertama yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, mengandung 3 perkara. Pertama, kaidah ini mengandung bahwasannya orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka menetapkan dan mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Seperti meyakini yang hanya menciptakan Allah, meyakini yang hanya memberi rizki Allah, meyakini yang menguasai hanya Allah, meyakini yang mengatur hanya Allah, meyakini yang menghidupkan hanya Allah, meyakini yang mematikan hanya Allah, dan selain itu dari perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Hendaknya kamu ketahui bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur, dan itu adalah tauhid rububiyah. Mengakui hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur adalah termasuk makna tauhid rububiyah. Perkara kedua yang dikandung oleh perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang musyrik yang mengakui atau yang hanya mengakui tauhid rububiyah. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi memerangi mereka. Nabi menghalalkan darah dan harta mereka. Kalau ada orang yang berkata, kenapa? Bukankah mereka menetapkan dan mengakui tauhid rububiyah? Maka jawabannya adalah, sesungguhnya tauhid rububiyah bukanlah permasalahan yang menjadi perselisihan antara para nabi, para rasul, dan umat-umat mereka. Bukanlah permasalahan yang menjadikan terjadinya permusuhan antara para nabi dan para rasul dengan umat-umatnya. Karena tidak lain yang menjadikan terwujudnya permusuhan antara para nabi dan para rasul, antara para nabi, para rasul dan umat-umat mereka adalah umat-umat mereka tidak menetapkan, tidak mengakui, tidak melaksanakan tauhid uluhiyah. Tidak melaksanakan tauhid al-ibadah. Yaitu mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW tetap memerangi mereka, tetap memusuhi mereka, dikarenakan mereka hanya mengakui tauhid rububiyah dan tidak menetapkan tauhid uluhiyah, tidak menetapkan dan mengakui tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Perkara yang ketiga yang dikandung oleh kaidah yang pertama ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka mengakui tauhid rububiyah, dan pengakuan mereka itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, yaitu di surat Yunus ayat 31 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ." Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapakah yang mengatur urusan? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, maka sungguh mereka mengatakan adalah Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Inilah dalil dan jawaban yang benar, yaitu jawaban mereka menjawab dengan jawaban yang benar ketika ditanya siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang mengatur urusan? Allah. Itu jawaban yang benar. Tapi renungilah firman Allah Azza wa Jalla, "Faqul afala tattaqun." Maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa?
Artinya, katakanlah kepada orang-orang musyrik, kalian enggan untuk meninggalkan kesyirikan. Kalian terus-menerus melakukan kesyirikan. Kalian terus-menerus tidak mau beribadah kepada Allah semata. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Tidakkah kalian takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sehingga kalian mengakui tauhid uluhiyah, sebagaimana kalian mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Kalian mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Maka tidakkah kalian bertakwa kepada Allah dengan cara kalian menetapkan, menjalankan dan mengakui tauhid uluhiyah? Inilah 3 perkara yang dikandung oleh perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Perkara ketiga adalah dalil bahwasannya orang-orang musyrik yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, mereka mengakui tauhid rububiyah, dan itu tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Asy-Syaikh Muhammad Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya, ketika beliau menjelaskan kaidah yang pertama ini, beliau berkata, Al-Qa'idatul Ula, kaidah pertama, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مقرون بتوحيد الربوبية. Hendaknya kamu ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم. Mengakui bahwasannya Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki kepada mereka, dan mengatur urusan-urusan mereka. وليس عندهم في هذا شك. Terkait tauhid rububiyah ini tidak ada keraguan pada diri orang-orang kafir sama sekali. وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي. Orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang muslim hari ini menyangka bahwasannya tauhid rububiyah ini cukup. وهذا من الجهل. Ini termasuk kebodohan. إذ صار المشركون أعلم منهم. Karena orang-orang musyrik lebih tahu daripada orang-orang jahil dari orang-orang muslim hari ini. فإذا أقر أحدهم بالربوبية, maka jika mereka, salah satu dari mereka mengakui tauhid rububiyah, waqala, dan mengatakan innallaha rabbi wa khaliqi wa raziqi, sesungguhnya Allah Rabbku, penciptaku, yang memberi rizki kepadaku, fa inna dzalika la yakfi, maka sesungguhnya itu tidak cukup. Tidak cukup mengakui tauhid rububiyah. Fal musyrikuna aqarru bidzalika. Orang-orang musyrik, sebab orang-orang musyrik pun, sebab orang-orang musyrik mengakui itu, mengakui tauhid rububiyah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka mengatakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yaqul wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau
kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, niscaya sungguh mereka mengatakan Allah. Fal musyrikuna muqirruna bidzalik. Maka orang-orang musyrik mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul, ya'ni ya Muhammad, katakanlah, yaitu wahai Muhammad, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti. Katakanlah, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka sungguh mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa? Bima annakum ta'rifuna hadha afala tattaquna al-isyraka billah, dikarenakan sungguh kalian mengetahui tauhid rububiyah ini, maka tidakkah kalian takut menyekutukan Allah? Wa tarji'una ila at-tauhid wal haqq, tidakkah kalian kembali kepada tauhid dan kepada kebenaran? Fahum ya'rifuna hadhihi al-umura wa yuqirruna biha lillah. Maka mereka, orang-orang musyrik, mengetahui perkara-perkara ini. Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa yuqirruna biha lillah, dan menetapkannya untuk Allah. Wa ma'a hadha lam yanfa'hum dhalik. Meskipun demikian, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, pengetahuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak membuat mereka masuk Islam. Bal qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Li'annahum ma khassullaha bil ibadah, karena mereka tidak mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Bal asyraku ma'allahi Lata wal Uzza wa Manata wa asnamahumul kathirah. Bahkan mereka mempersekutukan Allah dengan Al-Lat, dengan Al-Uzza, dengan Manah, dan dengan berhala-berhala mereka yang sangat banyak. Fatauhidu huwa sarful ibadati lillahi wahdah. Oleh karena itu tauhid adalah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Wal imanu bi annahu wahdahul mustahiqqu laha duna ma siwah, dan mengimani bahwasannya hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Bukan siapa saja selain Allah. Wa mimma yubayyinu laka hadha, termasuk yang menjelaskan hal ini kepadamu, menjelaskan bahwasannya ibadah itu hanya milik Allah semata, yang berhak diibadahi itu hanya Allah semata, ibadah itu hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Annal musyrikina yaqulun ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim, bahwasanya orang-orang musyrik berkata, kami tidak berdoa kepada mereka, yaitu kepada selain Allah. Wa ma tawajjahna ilaihim, tidaklah kami menuju kepada mereka, yaitu kepada selain Allah. Kama fil qa'idati tsaniyah, sebagaimana pada kaidah yang kedua, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah dan untuk mendapatkan syafaat, untuk mencari syafaat. Orang-orang musyrik meyakini yang diibadahi hanya Allah semata, tapi mereka beribadah kepada selain Allah tujuannya adalah supaya mereka dekat dengan Allah, supaya mereka mendapatkan syafaat, sebagaimana pada kaidah yang kedua yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.